Hai, saya Matt, dan di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara membangun situs web WordPress yang sepenuhnya custom menggunakan Claude AI. Desain-desain yang Anda lihat ini semuanya dibuat di WordPress dengan Claude, dan di akhir video ini, milik Anda akan menjadi salah satunya tayang di domain Anda sendiri. Metode baru ini membuatnya lebih cepat dan lebih mudah dari sebelumnya untuk membuat situs web WordPress yang indah dan profesional. Dan setelah situs web ditambahkan ke WordPress, setiap elemen akan dapat disesuaikan sepenuhnya menggunakan editor seret dan lepas Visual Elementor. Anda tidak lagi terbatas pada template generik yang membuat situs web Anda terlihat seperti milik orang lain. Sebaliknya, Anda dapat mendeskripsikan situs web yang Anda inginkan dan menggunakan AI untuk membuat desain unik berdasarkan kebutuhan Anda tanpa harus menghabiskan ribuan dolar untuk desainer web dan menunggu berminggu-minggu untuk hasil akhirnya. Pada akhirnya, Anda akan memiliki situs web WordPress yang dirancang secara profesional dan disesuaikan untuk proyek atau bisnis Anda. Untuk memulai, kita akan menyiapkan hosting, mendaftarkan domain, dan menginstal WordPress agar semuanya siap untuk proses pembuatan. Kemudian kita akan mendesain situs web Anda dengan Claude AI dan ia akan menyusun tata letak desain untuk desktop, tablet, dan seluler. Setelah kita puas dengan hasilnya, kita akan menghubungkan Claude ke WordPress dan mengubah desain tersebut menjadi bagian-bagian Elementor yang dapat diedit sepenuhnya. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda kedua cara untuk mengubah berbagai hal setelah itu, baik secara manual di Elementor atau dengan meminta Claude untuk melakukannya untuk Anda. Akhirnya kita akan mempublikasikannya secara daring. Tetaplah di sini, terutama untuk bagian desain. Disitulah kita mengubah beberapa foto ponsel yang miring menjadi fotografi profesional untuk seluruh situs. Dan jangan khawatir, untuk mengikuti video ini, Anda tidak memerlukan pengalaman sebelumnya dengan WordPress, Claude, atau pembuatan situs web. Saya akan memandu Anda melalui setiap langkah dan kita tidak akan melewatkan apapun selama prosesnya. Jadi mari kita mulai. Untuk membuat situs web Anda aktif dan berjalan, hanya ada dua hal yang perlu Anda bayar, langganan Claude dan hosting web. Selain itu, kita hanya akan menggunakan alat gratis dan satu alat berbayar opsional. Claude saat ini berharga $20 per bulan, dan Anda hanya memerlukan langganan tersebut saat membangun situs web. Setelah semuanya siap, Anda dapat membatalkannya jika tidak lagi membutuhkannya. Nah, hosting web adalah tempat di mana semua file situs web Anda disimpan. Server hosting berjalan sepanjang waktu, memastikan situs web Anda tetap dapat diakses oleh pengunjung setiap saat. Nah, tidak seperti langganan Claude, hosting adalah biaya berkelanjutan karena Anda akan membutuhkannya agar situs web Anda tetap online. Namun untungnya, biayanya hanya beberapa dolar per bulan. Saya menggunakan Hostinger untuk ini, dan saya telah membangun banyak situs web di Hostinger. Layanannya dapat diandalkan. WordPress dapat diinstal hanya dengan beberapa klik. Dan ini termasuk salah satu hosting dengan nilai terbaik yang bisa Anda dapatkan. Domain, sertifikat keamanan, dan alamat email di domain Anda sendiri, semuanya sudah termasuk dalam paket, jadi tidak ada lagi yang perlu dibeli. Gunakan tautan di layar atau tautan pertama di deskripsi di bawah ini. Itu adalah tautan referensi kami, dan inilah manfaatnya untuk Anda. Ini memberikan potongan tambahan 10% di atas promosi apapun yang sedang dijalankan oleh Hostinger. Jadi diskonnya bertumpuk, dan Anda mendapatkan harga terbaik yang tersedia. Tidak ada kode yang perlu diketik karena diskon akan diterapkan secara otomatis saat checkout. Setelah Anda mengeklik tautan tersebut, Anda akan diarahkan ke halaman ini. Nah, seperti inilah tampilan Hostinger saat saya merekam hari ini, tetapi situs web dan perangkat lunak selalu diperbarui, jadi mungkin saja tombolnya ada di tempat lain, teksnya mungkin berbeda, atau harganya mungkin sudah berubah saat Anda menonton video ini. Alur umumnya tetap sama, jadi ikuti ide yang saya sampaikan daripada terpaku pada posisi persisnya. Klik mulai sekarang untuk melihat paket yang tersedia. Saya akan gulir ke bawah agar Anda bisa melihat pilihannya, lalu saya beritahu mana yang paling pas. Semua di video ini menggunakan paket premium, paket WordPress yang termurah. Paket ini sudah termasuk domain gratis. Paket ini dapat menjalankan WordPress dengan baik dan bisa menampung hingga 3 situs web. Itulah yang akan saya pilih jika ingin mengikuti panduan ini. Paket di atasnya disebut Unlimited dan sesuai dengan namanya. Anda mendapatkan situs web tak terbatas di paket itu, bukan 3, dan Anda bisa menghubungkan Claude ke setiap situs tersebut. Jadi jika Anda berencana membangun situs untuk klien atau Anda tahu bahwa Anda akan membuat lebih dari beberapa situs, paket itu layak untuk dibayar sedikit lebih mahal. Anda juga mendapatkan pencadangan harian, bukan mingguan. Anda tidak memerlukan keduanya untuk tutorial ini, jadi pilihlah berdasarkan apa yang ingin Anda lakukan selanjutnya. Namun bagi saya, seperti yang saya katakan, saya akan memilih paket premium. Halaman berikutnya adalah keranjang Anda, dan di sini Anda perlu memilih periode untuk pendaftaran Anda. Anda bisa memilih antara 1 bulan hingga 48 bulan. Pilihlah 12 bulan atau lebih karena 3 alasan. Domain gratis hanya tersedia untuk paket 12 bulan ke atas. Diskon dari tautan kami juga dimulai dari 12 bulan. Anda bisa melihatnya sudah diterapkan secara otomatis di sini. Sayangnya Anda tidak bisa menggunakannya pada opsi bulanan. Dan harga per bulan akan turun semakin lama Anda berkomitmen.
Membayar bulanan itu paling mahal. Harganya melonjak jadi $11,99 dibanding $3,59 untuk paket tahunan. Apapun pilihan Anda, tetap ada jaminan uang kembali 30 hari. Namun satu catatan mengenai harga, angka-angka ini adalah saat saya merekam dan mungkin sudah berubah saat Anda menonton video ini. Hostinger juga menetapkan harga secara terpisah berdasarkan negara, jadi periksa total pembayaran Anda sendiri daripada menyalin milik saya. Setelah Anda mengatur semuanya sesuai keinginan, klik lanjutkan. Selanjutnya, daftarkan akun Anda. Anda bisa menggunakan Google, GitHub, atau alamat email. Itu yang akan saya gunakan hari ini. Kemudian di halaman berikutnya, silakan masukkan alamat penagihan dan informasi pembayaran Anda untuk menyelesaikan pesanan Anda. Setelah Anda menyelesaikan pembayaran, Anda akan mendapatkan konfirmasi, lalu Anda akan diarahkan ke alur orientasi di sini. Baiklah, Anda sudah memiliki hosting. Jadi sekarang kita install WordPress di dalamnya dan klaim domain Anda. WordPress adalah perangkat lunak yang sebenarnya menjalankan situs web Anda, dan itulah yang menggerakkan sekitar 40% internet. Hostinger menginstalnya untuk Anda, jadi ini hanya beberapa klik saja, bukan pekerjaan teknis. Di layar, silakan klik buat situs baru. Kemudian Anda akan disajikan dengan beberapa pilihan berbeda tentang cara memulai situs web Anda. Baca layar dengan cermat karena ini adalah bagian termudah di seluruh video untuk salah langkah. Pilihan pertama adalah untuk Hostinger Horizons. Horizons adalah produk yang berbeda. Ini adalah pembuat aplikasi AI dan bagus, tetapi ini bukan WordPress. Jika Anda memilihnya, tidak ada hal lain di video ini yang akan berfungsi karena Anda tidak bisa memindahkan desain WordPress ke dalamnya. Yang Anda inginkan bertuliskan WordPress. Jadi silakan pilih yang itu, lalu klik berikutnya. Di halaman berikutnya, Anda bisa mengklaim domain gratis Anda. Untuk melakukan ini, cukup ketik domain yang Anda cari. Saya sedang menyiapkan situs web untuk perusahaan bernama Bods Landscaping yang berbasis di Boston. Jadi saat mencari bodslandscapingboston.com, saya menemukannya dan kita bisa mengklaimnya secara gratis dengan mengekliknya. Jika Anda sudah memiliki domain dan ingin membawanya ke situs Anda bisa menghubungkannya dengan cara yang sama persis. Cukup ketik nama domain yang sudah Anda miliki dan jika domain tersebut berada di registrar lain, Hostinger akan memberikan instruksi tentang cara menghubungkan domain tersebut ke situs baru ini. Setelah Anda memilih domain Anda, silakan klik berikutnya. Hostinger akan meminta Anda untuk mengonfirmasi detail pendaftaran domain Anda. Ini akan meminta nama, email, nomor telepon, dan alamat Anda, serta mengambil semua informasi tersebut dari proses checkout sebelumnya. Perbaiki apapun yang kurang tepat, lalu klik daftar di bagian bawah halaman. Anda mungkin perlu mengonfirmasi nomor telepon Anda. Silakan masukkan kode yang mereka kirimkan ke nomor tersebut. Itu mungkin masuk sebagai SMS biasa atau ke WhatsApp jika Anda sudah mengatur WhatsApp. Setelah Anda memasukkan kode, klik verifikasi. Selanjutnya, pilih pusat data yang paling dekat dengan lokasi pelanggan Anda. Ini memberikan kecepatan pemuatan tercepat untuk situs web tersebut. Karena saya membuat situs web untuk Boston, kita akan tetap memilih Massachusetts, lalu klik berikutnya. Selanjutnya, Anda perlu membuat detail login untuk situs WordPress Anda, dan penting bagi Anda untuk mengingatnya. Browser Anda mungkin mengisi kolom-kolom ini secara otomatis, tetapi kredensial ini jelas berbeda dari kata sandi dan email Hostinger yang Anda atur sebelumnya. Inilah cara Anda akan masuk langsung ke dashboard admin WordPress Anda. Pastikan email dan kata sandi Anda diatur ke sesuatu yang akan Anda ingat. Kemudian di kanan bawah, sistem menanyakan bagaimana Anda ingin membangun situs tersebut dan menawarkan untuk membangunnya bagi Anda dengan AI. Alat pembuat itu bagus, tapi bukan itu yang kita gunakan hari ini karena Claude yang akan melakukan desainnya dan kita perlu situsnya dimulai dari kosong. Jadi pilih buat dari awal. Selanjutnya, Hostinger akan mulai bekerja menginstal WordPress. Ada juga game dino kecil yang bisa Anda mainkan sambil menunggu yang cukup menyenangkan. Setelah selesai, Anda akan diarahkan ke dashboard WordPress untuk mengelola situs. Anda tak perlu Hostinger untuk kembali ke sini. Saya akan tunjukkan caranya nanti, tapi mari lihat situs Anda sekarang. Anda bisa mengekliknya di kiri atas, dan di sini Anda bisa melihat sekarang bahwa domain sementara sedang ditampilkan. Silakan klik itu, dan Anda akan diarahkan ke situs webnya. Itu dia situs WordPress Anda. Situsnya kosong dan jelek, dan memang seharusnya begitu untuk saat ini. Sekarang sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menunjukkan cara masuk ke situs WordPress Anda selanjutnya. Jika Anda sudah menyiapkan domain custom, silakan masukkan domain tersebut di bilah alamat. Anda bahkan bisa langsung memasukkannya dan memastikan bahwa situs Anda benar-benar dimuat. Seharusnya tampilannya sama. Nah, ini dia. Itu dia situs web jelek kita. Sekarang, untuk kembali ke halaman admin WordPress, ketik garis miring, lalu WP admin, kemudian tekan Enter. Ini akan membawa Anda ke panel login admin WordPress. Silakan masukkan nama pengguna dan kata sandi yang Anda buat sebelumnya, lalu centang Remember Me jika Anda ingin bisa kembali ke sini dengan mudah, dan klik Login. Dan kita kembali ke dalam halaman admin WordPress di domain custom kita yang sudah aktif.
Sekarang, ada catatan sebelum kita lanjut. Jika Anda memilih untuk menggunakan domain yang sudah Anda miliki dan dikelola oleh registrar lain, domain Anda mungkin tidak langsung terhubung ke WordPress dan itu tidak masalah. Mungkin butuh beberapa hari untuk propagasi. Sementara itu, saya sarankan untuk terus mengerjakan domain sementara yang disediakan oleh hostinger untuk Anda. Jika Anda memilih untuk tidak mengklaim atau menghubungkan domain custom secara langsung selama alur onboarding tersebut, saya juga akan menunjukkan di bagian akhir video di mana Anda bisa mengelola domain Anda. Ada 3 hal yang perlu diinstal sebelum Cloud menyentuh apapun, dan ketiganya gratis. Saya akan menjelaskan fungsi masing-masing sebelum kita menambahkannya. Pertama adalah tema Anda. Tema adalah bingkai di sekeliling konten Anda. Tema mengontrol header, footer, font, dan kerangka keseluruhan tempat setiap halaman berada. Kita akan menggunakan tema bernama Astra, dan ada 2 alasan untuk itu. Pertama, tema ini sengaja dibuat polos, yang memang Anda butuhkan di sini. Karena tema dengan desain yang terlalu berat akan berbenturan dengan desain yang akan dibuat oleh Claude. Dan kedua, tema ini memiliki fitur desain header dan footer bawaan. Jadi ada satu plugin yang tidak perlu diinstal. Untuk menginstal Astra, buka menu navigasi Appearance di sisi kiri, lalu klik Themes. Kemudian di bagian atas, klik Add Theme. Di sini, Anda mungkin melihat Astra tersedia di pilihan populer, tetapi jika tidak, Anda selalu bisa mencarinya di bilah pencarian kanan atas, dan saat muncul, klik Install. Install lalu aktifkan. Itu adalah 2 tombol yang terpisah. Tombol kedua mudah terlewatkan karena halaman terlihat sudah selesai setelah tombol pertama. Jadi pastikan saja untuk mengekliknya setelah tombol itu tersedia. Dan Astra sudah terinstall. Selanjutnya adalah Elementor, dan ini adalah bagian yang penting. Elementor adalah pembuat halaman visual. Ini adalah alat yang memungkinkan Anda mengeklik bagian manapun dari situs web Anda dan mengubahnya hanya dengan menyeret elemen-elemen, alih-alih mengedit kode. Ini adalah pembuat halaman paling populer untuk WordPress, dan inilah alasan Anda akan dapat mengedit semua yang dibuat oleh Claude. Versi gratisnya mencakup semua yang kita lakukan hari ini. Di bilah sisi kiri, klik Plugins. Kemudian di bagian atas halaman, klik Add Plugin. Di bilah pencarian, silakan cari Elementor. Dan ini yang ini, dari Elementor. Klik Install Now. Setelah 1 menit, tombolnya akan berubah menjadi Activate. Silakan klik Activate. Nah, beberapa dari Anda mungkin akan diarahkan ke alur onboarding di mana Elementor akan meminta Anda untuk membuat akun dan menghubungkannya. Tetapi abaikan saja itu. Anda tidak memerlukan akun Elementor untuk membuat halaman dengan versi gratis. Jika Anda diarahkan ke alur onboarding, lewati saja, pilih Use as a Guest, atau batalkan, lalu kembali ke panel admin WordPress Anda. Hal ketiga yang akan kita install adalah WP Forms, yang akan membuat formulir kontak Anda berfungsi. Elementor memang memiliki pembuat formulir sendiri, tetapi itu adalah fitur berbayar, dan plugin WP Forms melakukan pekerjaan yang sama secara gratis. Karena kita masih berada di halaman plugins, silakan klik Add Plugin. Saya akan menutup pop-up ini selagi kita berada di sini. Lalu di kolom pencarian, cari WP Forms. Ini yang ada gambar beruangnya oleh Syed Balkhi. Silakan klik Install Now. Setelah 1 menit, tombolnya akan berubah menjadi Activate, lalu klik Activate. Sekarang, satu pengaturan terakhir untuk diperiksa kembali di Elementor. Elementor baru saja mengubah cara menyimpan halaman di balik layar, dan cara yang lebih baru adalah format yang akan ditulis oleh Claude. Jadi kita perlu memastikan itu sudah dinyalakan. Di halaman Plugins, gulir ke bawah untuk menemukan Elementor, lalu klik Settings. Kemudian klik item settings, gulir ke bawah, temukan tab Atomic Editor dan klik, lalu pastikan layar Anda terlihat seperti ini, di mana tertulis Try out the new experience or deactivate. Ini berarti fitur tersebut sudah diaktifkan. Jika sebaliknya Anda diminta untuk mengaktifkan Atomic Editor, silakan klik itu untuk mengaktifkan pengalamannya. Jika tampilannya sedikit berbeda dari ini saat Anda menonton video ini, jangan terlalu terpaku pada hal itu. Intinya, yang perlu Anda pastikan di sini adalah bahwa Atomic Editor aktif. Dengan begitu, kita bisa melakukan semua pengeditan yang akan kita buat ke depannya. Anda tidak perlu mengeklik untuk mencoba pengalaman baru tersebut. Kebanyakan instalasi baru seharusnya sudah mengaktifkannya. Sekarang, desainnya. Bagian ini terjadi di Claude Design, yang merupakan alat terpisah tersendiri, bukan jendela obrolan Claude yang biasa. Alat ini dibuat untuk merancang situs web dan layar aplikasi, jadi alat ini berpikir dalam tata letak, warna, dan tipografi, bukan paragraf. Jika Anda belum memiliki akun Claude, itu adalah hal pertama yang harus diselesaikan. Di tab baru di browser Anda, buka claude.ai atau gunakan tautan di deskripsi. Kemudian ikuti petunjuk mereka untuk membuat akun baru. Hanya butuh 1 menit. Sebagai bagian dari alur pendaftaran tersebut, Anda akan disajikan dengan pilihan harga untuk Claude dan Anda memang memerlukan paket berbayar untuk ini.
Cloud Design dimulai dari paket Pro yang saat ini harganya $20 per bulan pada saat saya merekam ini. Tapcode yang akan kita gunakan nanti juga memerlukan paket berbayar. Jadi sayangnya tidak ada jalan melalui tutorial ini dengan paket gratis. Mengenai apakah itu sepadan, bandingkan dengan apa yang akan Anda keluarkan jika tidak menggunakan cara ini. Satu template premium WordPress harganya $60 atau lebih. Seorang desainer biayanya ratusan. Seorang pengembang biayanya ribuan. $20 untuk 1 bulan guna mendapatkan situs 5 halaman yang dirancang. Dan kemudian bisa Anda edit sendiri adalah versi termurah dari cara ini yang saya tahu. Dan Anda bisa membatalkannya setelahnya jika Anda tidak lagi membutuhkan Claude. Jadi silakan ambil paket Pro tersebut dan selesaikan proses pembayarannya. Sekarang sekali lagi perangkat lunak selalu berubah, terutama perangkat lunak AI. Sepertinya Claude mendapatkan pembaruan hampir setiap hari. Jadi alur orientasi Anda mungkin terlihat sedikit berbeda dari milik saya. Namun saat ini ketika saya merekam, pada tahap alur orientasi setelah checkout ini, mereka menampilkan tombol untuk mengunduh aplikasi desktop. Anda bisa menggunakan Cloud Design baik di browser maupun desktop, tetapi kita akan memerlukan Cloud Code untuk dijalankan di versi desktop nanti. Jadi saya sarankan untuk menggunakan aplikasi desktop saja untuk semuanya. Jadi silakan klik tombol unduh itu. Unduh penginstal dan ikuti petunjuk yang mereka berikan untuk menyelesaikan instalasi. Setelah selesai menginstal, silakan buka aplikasi desktop dan masuk. Setelah Anda masuk, mereka mungkin akan mengarahkan Anda melalui alur orientasi lain khusus untuk aplikasi desktop. Silakan isi itu, dan setelah selesai, Anda seharusnya sampai di halaman ini atau sesuatu yang sangat mirip. Untuk menuju ke Cloud Design, klik Design di bilah sisi kiri. Baiklah, dan kita sudah masuk. Sekarang, sebelum kita mendesain apapun, mari kita urus foto-fotonya, karena itu adalah sesuatu yang sering membuat orang kesulitan. Anda memiliki 3 pilihan, dan semuanya bisa dipadukan dengan sangat baik. Foto Anda sendiri adalah jawaban terbaik, terutama untuk bisnis nyata, karena foto tersebut menunjukkan pekerjaan Anda yang sebenarnya, dan tidak harus bagus. Saya akan tunjukkan apa yang terjadi dengan beberapa gambar kasar dari ponsel sebentar lagi. Pilihan kedua adalah foto stok gratis. Unsplash, Pexels, dan Pixabay semuanya gratis untuk penggunaan komersial, dan saya akan mencantumkan tautannya di bawah. Kita juga akan menginstal plugin nanti yang menghubungkan hal-hal tersebut langsung ke WordPress. Pilihan ketiga adalah menghasilkannya, dan inilah yang mengejutkan saya. Cloud Design dapat terhubung ke generator gambar dan membuat foto untuk situs Anda langsung di dalam desain. Ini akan menyesuaikannya dengan merek Anda, dan bahkan dapat mengambil gambar ponsel yang kasar tersebut lalu menghasilkan versi profesional dari gambar yang sama. Saya akan menggunakan kombinasi. Saya akan memberikan logo saya dan beberapa foto ponsel kepada Claude dan membiarkannya membuat sisa gambar agar serasi. Jika Anda lebih memilih untuk menggunakan foto sendiri atau foto stok, lewati bagian berikutnya dan langsung menuju ke prompt design. Bagian ini opsional dan berbayar, jadi Anda bisa memutuskan sendiri apakah ingin melakukannya. Saya menggunakan Artlist. Ini adalah pustaka media stok dan AI, dan memiliki konektor yang terhubung langsung ke Claude. Setelah terhubung, Claude dapat menghasilkan gambar untuk situs Anda tanpa perlu keluar dari desain. Gunakan tautan Artlist di deskripsi di bawah untuk menuju ke sana. Jika mereka sedang mengadakan promosi saat Anda menonton ini, tautan itu memastikan Anda mendapatkan penawaran terbaik yang tersedia untuk paket berbayar. Menggunakan tautan itu akan membawa Anda ke halaman ini. Lalu yang perlu Anda lakukan hanyalah mengeklik Connect MCP. Jika Anda melihat layar ini, Anda bisa mengeklik Skip karena Anda sudah memiliki aplikasi desktopnya. Dan sekarang kita menambahkan konektor custom ke Claude. Sistem memberinya nama Artlist dan memasukkan URL-nya. Jadi yang perlu kita lakukan sekarang hanyalah mengeklik Add. Anda akan melihat tombol Connect ini. Silakan klik tombol itu. Kemudian di halaman ini, jika Anda sudah memiliki akun, Anda bisa masuk atau gulir ke bawah dan klik Sign Up. Anda bisa melanjutkan dengan Google atau memasukkan nama, email, dan kata sandi secara manual. Itulah yang akan saya lakukan. Lalu klik Start Free Now. Baiklah, kita sudah punya akun sekarang, tetapi untuk menghasilkan gambar AI, kita perlu mengeklik Subscribe Now. Dan di halaman harga yang mereka arahkan kepada Anda mungkin akan dibawa ke tab Stock Catalog. Silakan beralih ke tab AI Suite. Dan di sisi kiri, Anda bisa melihat paket termurah mereka adalah AI Starter. Ini memberi Anda akses untuk menghasilkan hingga 1.650 gambar AI per bulan yang sudah lebih dari cukup untuk situs web ini. Jika Anda memilih opsi tahunan, harganya jauh lebih murah. Saat ini, Anda bisa hemat hingga 40% dengan memilih opsi tahunan. Tapi karena saya hanya akan menggunakannya selama 1 bulan, saya akan lanjut saja dan menerima bahwa biayanya $20. Silakan klik Get Started, lalu masukkan informasi pembayaran Anda untuk menyelesaikan proses checkout. Setelah Anda menyelesaikan checkout, Anda akan mendapatkan konfirmasi, lalu Anda akan diminta untuk mengotorisasi aplikasi Anda. Silakan klik Accept. Dan kemudian Anda akan melihat Claude telah terhubung ke Artlist.
Sekarang, bagian ini sudah selesai di browser, jadi kita perlu kembali ke aplikasi desktop kita dan memeriksa apakah prosesnya juga sudah berhasil di sana. Kembali ke sini di aplikasi desktop Claude pada antarmuka Claude Design, temukan ikon profil Anda dan klik untuk membuka menu, lalu klik Connectors. Jika semuanya sudah diatur dengan benar, Anda seharusnya melihat artlist terdaftar sebagai terhubung. Jika Anda tidak melihatnya, saya sarankan untuk menutup aplikasi Claude Anda, lalu membukanya kembali ke halaman ini. Itu seharusnya membantu menyegarkan koneksi tersebut. Sekarang semua bagian sudah siap untuk membuat desain kita. Terima kasih telah bersabar mengikuti semua proses pengaturan teknis ini. Sekaranglah bagian yang menyenangkan, saya janji. Jika Anda pernah menggunakan ini sebelumnya dan memiliki sistem desain sendiri yang tersimpan, matikan fitur tersebut lalu atur ke None di menu drop-down ini. Kami sih ingin Claude memilih tampilan sesuai brief Anda, buat Anda memakai ulang dari proyek lain. Sebelum mendeskripsikan situsnya, saya akan beri aturan pembangunan ke Claude dan penting untuk memahami fungsi aturan tersebut. Claude Design tidak tahu bahwa ia sedang mendesain untuk WordPress. Jika dibiarkan, ia akan memakai teknik tata letak yang buruk di Elementor, menulis warna manual alih-alih menamainya sekali, serta menempelkan header dan footer ke 5 halaman. Karena WordPress sudah punya header, itu akan membuat Anda punya 2. Aturan ini menentukan format output dan memberitahu Claude cara membangun desain agar rapi saat dipindahkan ke WordPress. Anda tidak perlu menghafalnya atau mengetiknya. Saya setelah itu memasukkan setiap prompt dari video ini ke dalam PDF gratis, dan tautannya ada di deskripsi, jadi Anda bisa menyalinnya langsung dari sana. Baiklah, untuk membuat prompt kita, mulailah dengan melampirkan gambar, logo, atau aset apapun yang ingin Anda sertakan di situs tersebut. Klik tombol plus, lalu lampirkan file. Dan untuk saya akan mengambil logo ini, lalu klik plus lagi, lampirkan file, dan kemudian saya akan menggunakan foto-foto dari ponsel ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya sedang membuat situs web untuk perusahaan lanskap dan ini adalah beberapa hasil kerja yang mereka kirimkan kepada saya. Foto-fotonya diambil dari iPhone, jadi kualitasnya tidak terlalu bagus, tapi tidak apa-apa. Kita akan tetap mengambilnya. Selanjutnya, buka PDF paket prompt dari deskripsi di bawah dan gulir ke bawah untuk menemukan prompt pertama kita. Nomor 1, desain situs web Anda. Silakan salin semuanya. Ini mencakup 2 halaman, jadi Anda perlu menggulir ke bawah dan memastikan Anda menangkap semua ini sampai ke bagian situs web juga. Silakan salin itu lalu tempelkan ke kolom prompt Claude Design. Semua yang ada di atas garis ini tetap seperti apa adanya. Semua yang ada di bawah garis ini bisa Anda edit. Ganti dengan nama bisnis Anda, apa yang Anda lakukan, siapa yang Anda layani, layanan Anda. Milik saya adalah Urban Landscaping di Boston. Milik Anda akan berbeda, dan itulah intinya. Jadi saya akan memandu Anda melalui ini sekarang. Di sini kita akan sebutkan untuk nama bisnis, Woods Landscaping. Jenis bisnis, kita akan sebutkan bisnis lanskap perkotaan di Boston, Massachusetts. Apa yang mereka lakukan, termasuk apa yang membuat mereka berbeda, kita akan katakan, Buds menghadirkan alam, tanaman hijau, dan kehangatan di seluruh area perkotaan, perumahan, dan komersial di wilayah metropolitan Boston Raya. Bagus, untuk siapa ini? Kita akan ubah pelanggan menjadi klien perumahan dan komersial di sekitar Boston. Untuk layanan, Anda juga bisa mencantumkan produk untuk situs atau bisnis Anda secara khusus. Namun untuk Woods, kita akan sebutkan hardscaping, penanaman dan ruang hijau, pemeliharaan, irigasi dan pencahayaan, serta layanan perkotaan khusus. Terdapat daftar halaman untuk halaman-halaman yang kita inginkan. Saat ini pengaturannya adalah beranda, layanan galeri, tentang dan kontak. Jangan ragu untuk menyesuaikan ini sesuai kebutuhan situs web Anda. Lalu arah desain. Mari kita tentukan nuansanya. Kita akan katakan hangat, hijau, dan modern, namun ramah. Dan kemudian di bagian bawah sini tertulis tulis salinan spesifik untuk bisnis ini. Tidak ada text placeholder dan tidak ada lorem ipsum. Anda bisa membiarkan ini begitu saja. Ini akan membuat Claude Design mengisi situs dengan banyak salinan tulisan yang sudah jadi. Dan Anda selalu bisa masuk dan mengubahnya nanti di Elementor. Sekarang setelah kita memasukkan semua detail tersebut, mari kita kirim perintahnya. Dan kemudian Claude Design akan mulai bekerja, membuat rencana, dan kemudian membuat desain Anda. Jika Anda belum memasukkan detail yang cukup agar ia dapat mengeksekusi desain dengan percaya diri, ia akan kembali dan menanyakan pertanyaan tambahan kepada Anda yang bisa langsung Anda isi, dan itu akan muncul di sini di bagian tengah. Meskipun begitu, saya sudah menguji perintah ini beberapa kali, dan umumnya ini memberikan detail yang cukup sehingga ia tidak perlu menanyakan pertanyaan tambahan. Bagaimanapun juga, Claude Design akan mulai bekerja setelah ia memiliki semua yang dibutuhkannya. Ini bisa memakan waktu. Perkirakan proses ini memakan waktu antara 10 hingga 30 menit. Oke, dan sekarang setelah selesai diproses, inilah hasilnya. Deskripsi singkat dari obrolan di sisi kiri disebutkan bahwa ia telah membuat ke-5 halaman tersebut.
Masing-masing dapat dilihat pada berbagai lebar viewport, yang berarti kita bisa memeriksa tampilannya di desktop, tablet, dan ponsel. Desain-desain tersebut berada tepat di sebelah satu sama lain dalam tampilan kanvas di sini. Lalu dikatakan bahwa 5 foto ponsel Anda telah diambil ulang menjadi versi profesional menggunakan Artlist. Sebagai contoh, ia mengubah dek atap menjadi pencahayaan golden hour. Jadi mari kita gulir di sekitar kanvas ini. Ini adalah beranda kita, dan seketika itu juga saya sudah terkesan dengan desainnya. Ini adalah versi yang jauh lebih baik dari foto yang saya berikan. Pada dasarnya, ia mengambil apa yang saya berikan dan meningkatkannya, membuatnya terlihat jauh lebih profesional. Anda bisa melihat efek hover yang bagus pada tombol-tombolnya, copywriting yang sangat bagus. Jika saya menggulir, ini mencantumkan semua layanan. Semuanya memiliki efek hover. Ini foto teras yang diubahnya menjadi pemandangan golden hour yang indah. Secara keseluruhan terlihat cukup bagus. Nah, ini adalah tampilan kanvas, jadi Anda mungkin belum terbiasa dengan cara memperhatinjau sesuatu di kanvas. Pada dasarnya, jika Anda memperkecil tampilan, Anda bisa melihat semua desain di satu tempat untuk halaman ini. Lalu di sini Anda bisa berpindah antar halaman sehingga semuanya terlihat berdampingan. Ini halaman layanan. Nah, satu hal yang saya perhatikan adalah bahwa ini menggunakan kembali beberapa foto. Jadi saya mungkin ingin agar tidak ada foto yang digunakan berulang kali di situs web. Dan setiap kali ada foto yang mungkin digunakan kembali, gantilah dengan sesuatu yang lain dan kita bisa memintanya untuk membuat sesuatu dari Artlist. Mari kita lihat galerinya. Ini ide yang sama. Kita menggunakan foto ini lagi. Galeri ini indah, tapi kita seharusnya punya beberapa foto baru di dalamnya. Ini foto kru yang tidak saya berikan. Ini terlihat sempurna. Halaman tentang kami, idenya sama. Foto kru itu muncul lagi. Lalu halaman kontak dengan placeholder untuk formulir kontak kita. Disinilah, pada versi aslinya, kita akan menggantinya dengan WP Form. Nah, satu hal lain yang saya perhatikan kembali di beranda, menurut saya logonya, agak kecil. Saya ingin memperbesar ukurannya dan saya sudah menyebutkan bahwa saya tidak ingin ada foto yang digunakan kembali. Hal yang menyenangkan tentang menggunakan Claude untuk desain Anda adalah, Anda bisa langsung memintanya untuk melakukan perubahan tersebut. Jadi di sini di obrolan, saya akan katakan, logonya terlihat agak kecil di header. Yang mari kita tingkatkan kehadirannya. Selain itu, saya tidak ingin menggunakan kembali foto apapun di seluruh desain. Setiap foto hanya boleh digunakan sekali. Kapanpun foto duplikat muncul, ganti dengan yang lain. Gunakan Artlist jika diperlukan. Bisakah Anda juga menggunakan warna aksen yang lebih cerah, hangat? Itu saja perubahan desain yang saya inginkan. Sekarang, jika Anda tidak suka menggulir di sekitar kanvas, Anda juga bisa meminta pratinjau halaman individu, jadi saya akan memintanya juga. Saya akan katakan, bisakah saya juga mendapatkan pratinjau halaman individu alih-alih hanya tampilan kanvas? Dan kita akan mengirimkannya. Sekali lagi, ini akan memakan waktu beberapa menit, jadi saya akan mempercepat ke saat sudah selesai. Setelah beberapa menit, ia melakukan perubahan tersebut dan memuat ulang kanvas ini. Dan jika kita memperkecil tampilan, Anda bisa langsung melihat perubahan yang dibuatnya, yaitu mengubah aksen hijau muda ini menjadi warna kuning, yang jauh lebih saya sukai. Menurut saya kontrasnya jauh lebih baik sekarang. Sekarang saya meminta pratinjau halaman individu, bukan hanya tampilan kanvas ini. Jadi bagaimana cara mengaksesnya? Anda bisa melakukannya dengan pergi ke kiri atas dan mengeklik menu tarik turun di sini tempat daftar halaman Anda berada. Di sini semua halaman dan komponen individu dari situs web tersebut tercantum. Jadi mari kita lihat berandanya saja sebagai contoh. Dan di sini kita mendapatkan sesuatu yang terasa sedikit lebih seperti situs web yang bisa digulir. Jika Anda ingin membuatnya layar penuh, Anda bahkan bisa mengeklik bilah sisi ini untuk menyembunyikan bilah sisi obrolan saat Anda menggulir. Ini membuatnya terasa sedikit lebih seperti Anda sedang berada di Pramban. Dan saat saya menggulir, mari kita lihat bagaimana hasilnya dengan gambar-gambarnya. Gambar-gambarnya sepertinya tidak diduplikasi di sini. Logonya terasa agak kecil, jadi saya mungkin akan meminta perubahan itu. Mari kita periksa galerinya. Nah, ini dia, galeri yang bagus dan indah. Sepertinya mungkin di situs yang sudah tayang, kita benar-benar bisa mengeklik berbagai opsi di sini. Sekarang, satu catatan samping tentang etika penggunaan gambar AI. Saya tidak menyarankan penggunaan gambar yang dihasilkan AI untuk merepresentasikan pekerjaan yang Anda klaim telah Anda lakukan jika Anda belum benar-benar melakukan pekerjaan tersebut. Jadi, menggunakan pembuatan gambar AI dengan bertanggung jawab. Namun, sejauh menyangkut demo ini, gambar-gambar ini indah. Jadi, periksa proyek Anda seperti ini. Gulir ke bawah, lihat tampilannya, lalu saat Anda ingin melakukan perubahan, buka Claude dan minta saja perubahannya. Saya masih ingin logo itu sedikit lebih besar, jadi saya akan memintanya. Saya akan berkata, bisakah Anda membuat logo itu lebih besar lagi di header? Masih terasa sangat kecil, dan kita biarkan itu berjalan. Nah, ini dia. Logonya jadi lebih besar. Jika saya memperkecil tampilan, kita bisa melihatnya dalam konteks. Ya, menurut saya itu ukuran yang pas untuk situs ini, terlihat jauh lebih menonjol.
Nah, hal hebatnya adalah kita tidak harus 100% terpaku pada desain ini karena kita masih bisa melakukan perubahan secara manual di WordPress. Setelah Anda cukup puas dengan desain ini, saatnya untuk memindahkan desain ini ke WordPress. Untuk melakukannya, klik Share di kanan atas, lalu klik Project HTML. Ada opsi Cloud Code, tapi terkadang agak bermasalah, jadi saya tidak menyarankan untuk menggunakannya. Gunakan Project HTML yang akan memberi Anda folder zip. Jadi kita akan klik Download, lalu pilih Project Archive, kemudian klik Export. Pilih lokasi untuk menyimpannya. Folder download sudah cukup. Kemudian buka file zip tersebut di komputer Anda untuk memastikan semuanya sudah tersimpan. Oke, sudah di-unzip dan kita bisa klik 2 kali untuk melihat isi foldernya. Pastikan saja semuanya ada di sana. Nah, yang Anda mungkin memperhatikan, jika Anda terbiasa dengan file HTML, bahwa ini adalah file DC HTML, ini adalah HTML komponen desain. Jadi jika Anda mencoba membukanya di browser, sayangnya Anda tidak akan mendapatkan pengalaman yang tepat karena ini bukan situs statis. Ini hanyalah file-file yang akan digunakan Claude untuk membangun situs asli Anda di WordPress. Jadi selama file ini berhasil di-unzip dan Anda memiliki file asli di dalamnya, Anda siap untuk melanjutkan. Desain Anda saat ini hanyalah sebuah file di komputer Anda. Bagian selanjutnya ini memberikan Claude koneksi langsung ke situs WordPress Anda sehingga ia dapat membangun kembali desain tersebut sebagai blok Elementor yang bisa Anda edit. Koneksi tersebut adalah satu plugin gratis bernama Nova Mira. Cara instalasinya berbeda dari yang lain yang kita lakukan sebelumnya, jadi ikuti langkah ini dengan cermat. Plugin ini tidak ada di pustaka plugin WordPress, jadi mencarinya tidak akan menemukannya. Anda mengunduhnya dari situs web pembuatnya dan mengunggahnya sendiri yang memakan waktu sekitar 30 detik. Buka novamira.ai download atau cukup klik tautan di deskripsi di bawah. Setelah Anda di sana, klik tombol download zip. Simpan di tempat yang mudah ditemukan di komputer Anda. Folder download sudah cukup. Kemudian kembali ke panel admin WordPress Anda. Di sisi kiri, klik plugins. Klik add plugin di bagian atas. Kemudian di kiri atas, klik upload plugin. Klik choose file. Lalu pilih file zip Novamira dari folder unduhan Anda, kemudian klik Install Now, lalu klik Activate Plugin. Saat Anda melihat pesan tentang Novamira, berarti plugin tersebut berhasil diinstal. Selanjutnya, arahkan kursor ke Novamira di belah kiri dan klik Konfigurasi. Kemudian centang kotak untuk mengaktifkan kemampuan AI untuk situs ini dan klik Simpan Pengaturan. Anda akan mendapatkan peringatan pop-up yang menyatakan bahwa ini terlihat seperti situs produksi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan di sini. Anda bisa langsung klik OK. Dan kemudian jika semuanya berfungsi dengan benar, pesan pilih metode autentikasi Anda seharusnya muncul. Jika ini tidak muncul, masalahnya kemungkinan besar disebabkan oleh domain Anda. Jika Anda membeli domain custom tetapi Anda tidak melihat domain custom Anda di bilah atas ini atau di bilah alamat Anda, ganti domain sementara bagian sebelum WP admin dengan domain custom Anda yang sebenarnya, lalu masuk kembali ke panel admin WordPress dan kembali ke halaman ini. Maka Anda seharusnya bisa mengaktifkan kemampuan AI untuk situs tersebut dan mendapatkan pesan metode autentikasi ini. Jika Anda tidak mengalami masalah dan ini langsung muncul, bagus untuk Anda. Kita bisa lanjut. Silakan klik OAuth untuk metode autentikasi Anda. Kemudian pilih Claude Desktop. Selanjutnya, klik salin di bawah bagian B ini dan buka aplikasi Claude Desktop Anda. Pastikan Anda berada di tab kode, bukan tab beranda. Lalu klik tombol tambah di bagian bawah. Arahkan kursor ke konektor, lalu kelola konektor. Kemudian di kanan atas, klik tambah konektor custom, lalu tempel nilai dari Novamira di sini ke dalam kolom nama. Selanjutnya kembali ke WordPress. Salin URL server. Itu adalah URL berikutnya di bawahnya. Kembali ke Cloud Code dan tempelkan ke kolom URL server MCP remote. Kemudian klik tambah. Selanjutnya Anda akan mendapatkan pesan ini yang menyatakan bahwa Anda belum terhubung. Silakan klik hubungkan. Kita akan mengotorisasinya dan Anda akan diarahkan ke halaman otorisasi aplikasi ini. Silakan gulir ke bawah dan klik otorisasi. Anda mungkin akan mendapatkan pop-up yang bertuliskan buka Claude. Anda bisa mengeklik untuk membuka Claude, lalu Anda akan kembali ke halaman konektor ini dengan Novamira yang sudah terhubung. Sekarang mari kita ubah izin dari perlu persetujuan menjadi selalu izinkan. Dengan cara ini, Anda tidak perlu membuat Claude terus-menerus berhenti untuk meminta izin melakukan sesuatu di situs web baru Anda. Jika Anda tidak nyaman dengan hal itu, Anda bisa membiarkannya tetap pada perlu persetujuan, tetapi Anda harus menyetujui lebih banyak hal secara manual di dalam Claude agar ia bisa melakukan apapun untuk Anda. Mungkin lebih penting bagi Anda untuk kembali ke perlu persetujuan. Jika Anda membuat perubahan pada situs langsung yang sudah ada, tetapi karena kita sedang membuat situs baru untuk saat ini, sebenarnya tidak ada yang bisa dirusaknya secara serius.
Jadi itulah mengapa saya lebih suka membiarkannya pada selalu izinkan. Ia bisa terus bekerja. Setelah Anda selesai Remix mengaturnya, silakan tutup tampilan konektor ini. Baiklah, sekarang kita berada di antarmuka obrolan Cloud Code. Nah, jika Anda belum pernah menggunakan tab Cloud Code, jangan biarkan namanya membuat Anda takut. Anda tetap bisa mengobrol dengan Cloud seperti biasanya. Anda mengetik apa yang Anda inginkan dalam bahasa biasa, dan ia akan menjawab. Jendelanya terlihat sedikit berbeda, tetapi hanya itu saja. Yang berubah adalah apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Cloud. Di tab kode, ia dapat membaca file desain di komputer Anda, terhubung ke situs web Anda, menulis perubahan ke dalamnya, lalu memeriksa pekerjaannya sendiri. Ia juga dapat menjalankan program-program kecil di mesin Anda, yang mana hal ini lebih penting daripada kedengarannya. Desain Anda dilengkapi dengan foto-foto yang perlu dikonversi ke format yang dapat ditangani dengan baik oleh WordPress, dan file desain itu sendiri perlu dibentuk ulang agar sesuai dengan cara Elementor menyimpan halaman. Cloud Code melakukan pekerjaan itu dengan baik karena ia bisa menjalankan alat yang diperlukan untuk melakukannya. Jendela obrolan biasa memang bisa melakukan percakapan tentang situs Anda, tetapi tidak bisa melakukan bagian tersebut. Itulah sebabnya kita ada di sini. Jadi pertama-tama, silakan buat folder project baru untuk situs web Anda. Anda bisa melakukannya dengan mengeklik pemilih folder di bagian bawah, yaitu direktori kerja, lalu mari kita siapkan folder untuk situs Anda. Jadi saya akan mengeklik Documents, lalu mengeklik New Folder, dan menamainya Buds Landscaping. Kita akan membukanya, lalu menyatakan bahwa kita mempercayai ruang kerja ini. Itu artinya kita hanya memberitahu Cloud bahwa kita mempercayai folder ini. Selanjutnya, mari kita buka folder Downloads dan salin file desain zip tersebut ke folder baru kita. Saya akan membuka Documents, Buds Landscaping, lalu menempelkannya di sana. Menyiapkan folder project yang tepat di sini penting, karena Cloud mengingat segala sesuatu tentang build ini, yang membuat penambahan halaman nantinya hanya memerlukan satu perintah. Selanjutnya, atur izin di bawah obrolan Anda dari manual atau accept edits, apapun itu, ke auto, lalu klik Enable Auto Mode. Izinkan saya menjelaskan kepada Anda apa artinya itu karena Anda harus memahaminya sebelum mengekliknya. Pada mode auto, Cloud akan langsung mengerjakan tugasnya tanpa berhenti untuk bertanya kepada Anda tentang setiap langkah. Itu termasuk menginstal alat-alat yang dibutuhkannya dan tidak ditemukan di komputer Anda. Ia mungkin akan mengambil Git atau Node atau alat konversi gambar. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari semua itu. Itu adalah alat pengembang standar yang banyak digunakan, dan ia mengambilnya untuk menyelesaikan pekerjaan yang Anda minta. Saya membiarkan pengaturan saya tetap di auto karena saya sudah menjalankan build ini beberapa kali, dan saya tahu apa yang dilakukannya. Jika Anda lebih suka melihat setiap permintaan sebelum terjadi, Anda bisa membiarkannya di mode manual dan menyetujuinya satu persatu. Namun sekali lagi, cara ini lebih lambat. Tetapi ini adalah pilihan yang sangat wajar. Selanjutnya, kita ingin memastikan bahwa konektor untuk Novamira benar-benar sudah diatur. Terkadang konektor tersebut tidak muncul dengan sempurna, jadi silakan klik ikon plus, arahkan kursor ke connectors, dan pastikan Novamira muncul di sini dan sudah diaktifkan. Jika tidak tersedia, silakan tutup dan mulai ulang aplikasi desktop Cloud Anda, dan setelah dimulai ulang, seharusnya konektor tersebut akan muncul. Atau jika konektor tersebut muncul tetapi belum diaktifkan, silakan aktifkan. Dan jika masih tidak tersedia atau sama sekali tidak berfungsi untuk Anda, kembali ke Manage Connectors dan pastikan konektor tersebut muncul di sini. Jika muncul di sini, mungkin konektor tersebut belum memiliki tanda centang dan hanya menampilkan tombol Connect. Silakan klik tombol tersebut. Pada dasarnya, langkah apapun yang perlu Anda ambil agar Novamira benar-benar muncul di daftar connectors ini, silakan ikuti langkah-langkah tersebut. Kita memerlukan ini untuk memastikan semuanya masuk ke WordPress. Dan jika Anda telah menghubungkan Artlist ke Cloud Design sebelumnya, pastikan juga fitur tersebut sudah diaktifkan di sini. Cloud Code juga dapat menggunakannya, yang akan sangat berguna nantinya saat kita menambahkan lebih banyak halaman ke situs kita. Terakhir, saya sarankan untuk memastikan Anda telah diatur ke model tertinggi yang tersedia bagi Anda. Model yang lebih cerdas umumnya bekerja lebih baik dalam tugas-tugas yang lebih kompleks, seperti pembuatan situs web awal dan konversi format. Saat ini kan, saya memiliki Opus 5 sebagai model terbaik yang tersedia bagi saya, jadi saya akan menggunakannya. Sekarang kita akan mengirimkan prompt pertama kita untuk memastikan semuanya terhubung dengan benar. Anda bisa menyalin dan menempelkan prompt ini dari dokumen PDF atau menyalinnya dari layar di sini. Saya akan mengatakan, apakah Anda terhubung ke situs WordPress saya? Beritahu saya nama situs dan tema yang aktif. Dan kita akan langsung mengirimkannya. Tanya Wisher hal itu sebelum Anda melangkah lebih jauh dan baca jawabannya dengan saksama. Itu akan memberitahu Anda nama situs, versi WordPress, dan tema yang aktif. Poin terakhir itulah alasan kita menanyakannya. Jika tertulis selain Astra, tema Anda belum aktif, dan sekarang adalah waktu yang jauh lebih baik untuk mengetahuinya daripada 1 jam lagi.
Ini saya sudah mendapatkan balasannya. Dikatakan, ya, terhubung melalui server Novamira MCP. Ini membuat nama situs saya dan tema yang aktif, serta versi WordPress dan PHP, versi Elementor, dan semua plugin yang telah kita siapkan. Bagus. Kita siap untuk Midnight Yukon saatnya membangun situs web kita. Sekarang kita pindahkan desainnya ke WordPress, dan kata-kata dalam prompt yang akan kita gunakan ini sangat berperan besar, jadi salinlah dari paket prompt gratis di deskripsi daripada mengetiknya ulang. Anda tinggal gulir ke bawah dan gunakan prompt nomor 4 di sini. Semuanya muat dalam satu halaman, jadi Anda bisa menyalin seluruh bagian ini, lalu menempelkannya ke obrolan Claude yang sama tempat Anda memeriksa koneksi situs WordPress tadi. Selanjutnya, klik tombol tambah, tambahkan file atau foto, lalu pilih folder zip desain Anda. Sekarang sebelum kita mengirimkan prompt ini, saya ingin menunjukkan baris terakhir ini, bangun beranda terlebih dahulu, lalu berhenti dan beritahu saya bahwa itu sudah selesai agar saya bisa memeriksanya sebelum Anda melanjutkan. Alasan mengapa baris ini ada di sini sederhana saja. Kalau membiarkannya membuat 5 halaman sekaligus dan ada yang salah, Anda harus mengulang dari awal. Jadi, pastikan satu halaman benar dulu. Claude akan mempelajari cara menangani desain itu, Anda periksa, lalu ia akan menerapkannya ke halaman lain. Memperbaiki satu halaman hanya butuh beberapa menit. Membangun ulang 5 halaman memakan waktu jauh lebih lama. Nah, sisa dari prompt ini masih layak untuk dibaca, terutama karena Anda akan belajar banyak dengan membacanya. Singkatnya, ini menginstruksikan Claude untuk membangun dengan elemen Elementor yang asli alih-alih menempelkan kode untuk menjaga header dan footer tetap di luar halaman, mengubah warna Anda menjadi variabel yang dapat digunakan kembali, dan membangun ulang tata letak seluler dengan kontrol Elementor itu sendiri. Ada juga 2 baris mengenai gambar. Beberapa gambar Anda mungkin berupa file yang tersimpan di folder tersebut, folder zip. Yang lainnya, jika Anda menggunakan generator adalah tautan yang mengarah ke server orang lain yang tidak bagus untuk situs web milik Anda sendiri. Jadi, baris-baris ini menginstruksikan Claude untuk mengambil apapun yang hanya berupa tautan, menyimpan salinan aslinya, mengubah setiap foto menjadi format yang ramah web dengan ukuran file yang wajar, dan memasukkan semuanya ke dalam pustaka media Anda. Dengan begitu, setiap gambar di situs Anda resmi menjadi milik situs tersebut. Namun, saya tidak akan pernah menghapus baris tentang lembar gaya atau style sheets. Baris itu melarang Claude menulisnya, tapi memberitahu Anda jika ada yang tak bisa dilakukan tanpanya. Inilah jebakan metode ini. Claude dapat memberikan Anda halaman yang dibuat dari elemen Elementor yang tepat, lalu menata semuanya dari lembar kode terpisah di sebelah kanan. Tampilannya terlihat benar dan elemen-elemennya tampak dapat diedit, tetapi saat Anda mengubah warna di Elementor, tidak ada yang terjadi karena kode tersebut mengesampingkan perintah Anda. Satu kalimat itu mengubah solusi sementara yang diam-diam menjadi sesuatu yang diberitahukan oleh Claude kepada Anda. Prompting adalah sebagian besar keterampilan dalam pekerjaan semacam ini, jadi bacalah dengan teliti, ubahlah jika proyek Anda membutuhkan sesuatu yang berbeda, meskipun saya akan sangat berhati-hati mengenai hal itu. Dan kemudian setelah semuanya siap, tekan kirim. Nah, proses ini bisa memakan waktu cukup lama. Sekali lagi, bisa memakan waktu antara 10 hingga 30 menit. Ia sedang membaca 5 halaman file design, mencari tahu bagaimana Elementor menyimpan setiap gaya tersebut, dan membangunnya dengan benar. Jadi lakukanlah hal lain. Ambil secangkir kopi atau minum air putih, lalu kembali ke sini. Saya akan mempercepat videonya sampai selesai. Baiklah. Claude telah menyelesaikan pekerjaannya dan memberikan laporan tentang apa yang telah dilakukannya. Jadi tertulis, beranda sudah selesai dibuat dan aktif di URL ini. Kita akan mengekliknya sebentar lagi, tapi pertama-tama mari kita baca apa yang disampaikannya di sini secara garis besar. Ia mengonfirmasi bahwa ia telah menyiapkan 87 elemen Elementor. Bagus sekali. Ia telah mengunduh gambar-gambar yang dihasilkan, mengonversinya, dan memasukkannya ke dalam pustaka media di WordPress, menyiapkan halaman-halamannya dengan benar, serta memberikan daftar hal-hal yang perlu saya ketahui. Ada beberapa hal yang tidak bisa menjadi variabel Elementor, tetapi 23 warna dan 2 font tersebut adalah variabel global yang nyata. Ia harus mengubah cara menangani warna gradient, dan ada tautan yang mengarah ke halaman yang belum ada. Tidak masalah, kita akan membangunnya di langkah berikutnya. Berandanya ada di home, dan ia belum menempatkannya di halaman depan situs yang sebenarnya. Jadi mari kita periksa. Kita akan menyalin tautan tersebut dan menavigasinya di browser kita, dan inilah desain kita yang sudah ditarik ke dalam WordPress. Sekarang, satu hal yang ingin saya tunjukkan, header ini tidak terlihat seperti header dalam desain, dan itu memang disengaja. Ingat, saat ini, kita hanya membangun halaman beranda itu sendiri, dan elemen header adalah elemen yang sepenuhnya terpisah. Jadi jika header dan footer Anda tidak terlihat benar, tidak masalah. Kita akan mengurusnya nanti. Hal utama yang perlu Anda pastikan adalah bahwa sisa desain Anda terlihat akurat.
Secara keseluruhan menurut saya ini terlihat cukup bagus. Kita sudah membuat status hover untuk tombol-tombolnya berfungsi dengan baik, semua warna muncul dengan baik. Kita memiliki status hover di sini meskipun warnanya sepertinya telah berubah. Saya rasa sebelumnya warnanya hijau, tapi mungkin sekarang sebenarnya kuning karena warna aksennya adalah kuning. Saya tidak yakin. Saya harus memeriksa desainnya. Sebenarnya saya suka tampilannya, jadi saya tidak masalah dengan itu. Namun saat menggulir ke bagian ini, kita melihat ada masalah dengan tombol galeri ini, jadi saya akan mengambil tangkapan layarnya, lalu menyeretnya ke obrolan cloud saya. Kita akan menjelaskannya sebentar lagi. Setelah selesai menggulir desain ini, menurut saya semuanya terlihat cukup bagus. Memang bagian footer belum sepenuhnya benar, tapi tidak apa-apa. Baiklah, di cloud, mari kita tanggapi hasil build-nya. Saya akan katakan, secara keseluruhan build-nya bagus, hanya ada satu masalah. Tombol galeri sepertinya belum diberi gaya dengan benar. Tolong tinjau tangkapan layar dan kodenya, lalu perbaiki ya. Silakan tanggapi seperti ini, untuk apapun yang tampak tidak beres pada build Anda. Saya memiliki beberapa contoh prompt pemulihan di PDF paket prompts. Anda bisa menggunakan salah satu dari contoh tersebut atau yang sedang saya gunakan sekarang sebagai panduan. Mari kita kirimkan itu, dan saya akan mempercepat ke saat sudah selesai. Setelah beberapa menit, Claude kembali dengan laporan lain yang mirip dengan yang sebelumnya. Ia menjelaskan apa yang salah. Ia menjelaskan bahwa ia telah memperbaikinya. Ia menemukan beberapa hal lain saat sedang mengerjakannya. Baiklah, mari kita periksa. Mari kita segarkan halaman ini. Gulir ke atas. Sepertinya tidak ada hal lain yang rusak dan tautan galeri sudah diperbaiki. Ini terlihat jauh lebih mirip dengan desain asli kita. Sekarang sebelum Anda melanjutkan dan membiarkan semua halaman lain dibuat, mari kita pastikan bahwa kita bisa mengedit ini dengan Elementor. Klik Edit with Elementor di bilah atas. Dan sekarang kita berada di dalam editor Elementor. Jika saya klik ini adalah header yang benar. Saya benar-benar bisa mengedit ini jika saya mau. Saya bisa menyeret berbagai hal di sini. Ini adalah elemen-elemen yang benar. Jika saya klik tombol, saya bisa mengatur tautan. Claude berhasil mengubah desain kita menjadi format yang dapat diedit di dalam Elementor. Setelah Anda memastikan bahwa Claude telah mengimpor semuanya dengan benar untuk Anda, silakan kembali ke Claude dan katakan, build the remaining pages. Seperti perintah lainnya, ini memakan waktu, jadi saya akan mempercepat ke saat prosesnya selesai. Sekali lagi, setelah beberapa menit, ia kembali dengan respons yang mengatakan bahwa halaman-halaman lainnya telah dibuat. Tidak ada gaya dasar yang bocor di seluruh halaman. Tautan internal sekarang sudah berfungsi dan ada kesalahan ketik pada salinan sumber, tetapi kita bisa segera memperbaikinya dan header serta footer masih belum tersentuh. Itu hal yang wajar. Baiklah, mari kita periksa di situs webnya. Di sini, mari kita langsung buka budslandscapingboston.com. Kita akan buka beranda. Itu beranda kita yang bagus. Kita sudah melihatnya. Mari kita beralih ke halaman lainnya. Tentang, ada kesalahan ketik yang dimaksud. Ini ingin agar kata ini menjadi N. Bukan A. Dan ini terlihat cukup bagus. Desainnya dibangun kembali dengan sangat baik. Mari kita periksa halaman lainnya. Kontak, ini dia. Dan ada placeholder di sini untuk formulir kontak. Itu persis seperti yang kita inginkan. Kita akan menambahkan formulir kontak WP kita sebentar lagi. Ini galeri. Terlihat luar biasa. Dan halaman layanan kita. Indah, semuanya telah dimuat dengan benar. Mari kita pastikan tombolnya berfungsi. Minta estimasi, membawa kita ke halaman kontak. Periksa semua halaman Anda seperti ini. Pastikan semuanya telah dimuat dengan benar. Jika ada yang aneh, minta Claude memperbaikinya. Yes, halaman Anda sengaja tanpa header atau footer. Di WordPress, elemen ini ada di satu tempat dan muncul di tiap halaman, jadi cukup buat sekali. Astra sudah menyertakan buildernya. Pertama, mari kita rapikan menu Anda dan urutan langkah-langkahnya penting di sini. Jadi Anda bisa lihat di bagian atas, kita punya menu, ya tapi agak aneh karena semuanya hanya diurutkan berdasarkan abjad, belum tentu dalam urutan yang masuk akal. Kita bisa mengatur menu kita secara manual untuk memastikan tampilannya sesuai keinginan kita, lalu kita bisa meminta Claude untuk membangun header di sekelilingnya. Jadi untuk melakukannya, klik ikon WordPress di kiri atas. Kemudian di sidebar kiri, arahkan kursor ke Appearance, lalu pilih Menus. Tutup pop-up itu, lalu kita buat menu baru. Kita punya item navigasi di header, tapi belum ada menu di Astra. Untuk membuatnya, beri nama menu tersebut terlebih dahulu. Kita akan menamainya header. Kemudian buat lokasi menu. Kita akan pilih primary menu, lalu klik create menu. Sekarang kita bisa menambahkan item menu, dan opsi untuk item menu ini muncul di sisi kiri. Jadi mari kita tambahkan contact, about, gallery, dan services. Secara pribadi, saya akan melewatkan home karena biasanya hanya dengan mengklik logo situs web, Anda akan diarahkan kembali ke halaman utama. Jadi kita akan langsung klik add to menu dan selesai.
Dan sekarang kita bisa mengatur ulang urutannya sesuka kita. Biasanya, menurut saya kontak paling baik ditaruh di akhir, tapi About, Gallery, Services, kontak terlihat pas bagi saya. Jadi saya akan klik Save Menu, dan sekarang kita sudah membuat menu. Selanjutnya, mari kita tempel prompt header dan footer dari paket prompt. Itu adalah prompt nomor 7 di sini. Jadi silakan salin ini. Kembali ke Cloud Code dan tempel di sana. Bunyinya, atur header dan footer Astra agar sesuai dengan desain yang saya berikan kepada Anda menggunakan menu situs yang baru saja saya buat. Gunakan desain dari paket desain Cloud yang saya sediakan sebelumnya. Lalu silakan kirimkan itu. Ini seharusnya memakan waktu beberapa menit, tapi tidak akan selama membangun 5 halaman. Tapi saya akan tetap mempercepat videonya dan menemui Anda saat sudah selesai. Selama beberapa menit, ia kembali dan mengatakan bahwa header dan footer Astra sudah dikonfigurasi di semua halaman. Ia telah memberikan beberapa detail, dan kemudian, setidaknya bagi saya, satu hal yang ditunjukkannya adalah bahwa ia masih belum menempatkan beranda di domain utama. Itu masih diatur ke home. Jadi mari kita minta ia memperbarui itu dengan cepat. Tambahkan home ke menu dan atur sebagai halaman depan, lalu kita akan memeriksanya. Baiklah, dan saya sudah mendapat pesan dari Claude yang mengatakan bahwa prosesnya sudah selesai, jadi mari kita periksa. Itu dia, logo, menu, tombol, dan mari kita gulir ke bawah. Footer kita sudah ada di setiap halaman tanpa saya perlu menempatkannya satu persatu. Nah, bagian ini ada di Astra, bukan di Elementor. Jadi izinkan saya menunjukkan di mana letaknya karena Anda akan membutuhkannya nanti. Dari situs Anda, klik sesuaikan di bilah atas. Kemudian klik header di bilah navigasi kiri. Lalu klik judul situs dan logo. Dan disinilah menu utama Anda. Anda bisa mengekliknya dan kemudian melakukan modifikasi di sini dengan mengeklik konfigurasi menu dari sini. Anda akan memilih menu utama atau ada menu sekunder di header ini. Ini adalah telepon dan formulir penawaran. Dan ada juga menu footer yang bisa Anda akses di bawah sini. Gulir ke bawah, dan Anda juga bisa mengedit bagaimana tampilannya. Jika sewaktu-waktu Anda ingin mengubah atau mengubah ukuran logo Anda dapat melakukannya dengan mengeklik ikon pensil pada logo tersebut. Dan Anda bisa melakukan lebih banyak perubahan seperti ini. Jadi pada dasarnya, inilah tempat yang Anda kunjungi kembali saat ingin melakukan pengeditan pada header dan footer secara manual. Nah, bagian yang membuat metode ini ampuh. Dari sini, Anda memiliki dua cara untuk mengubah apapun di situs ini. Anda bisa bertanya kepada Claude, atau Anda bisa melakukannya secara manual. Anda sudah tahu cara bekerja dengan Claude. Cukup minta perubahan, dan Claude dapat melakukan hampir semua hal untuk Anda di situs web Anda. Jadi sekarang izinkan saya menunjukkan cara mengedit secara manual, karena itulah yang memberi Anda kendali paling besar, dan itu berarti Anda tidak bergantung pada AI untuk melakukan perubahan kecil. Buka halaman apapun yang ingin Anda edit, lalu di bilah atas, klik Edit dengan Elementor. Pastikan untuk membiarkan panel kiri ini tetap terbuka. Anda dapat menutup dan membukanya kembali dengan tombol panah kecil. Elementor tidak akan membiarkan Anda mengubah banyak hal saat panel tersebut tertutup. Sekarang sebelum kita mengubah apapun, mari kita buka panel struktur. Panel struktur berisi peta dari seluruh halaman Anda. Setiap bagian dan elemen di halaman tercantum di sana, jadi ini adalah cara termudah untuk menemukan sesuatu dan memindahkannya. Di Mac, Anda bisa menekan Command plus I atau Control plus I di Windows. Itu akan membuka panel struktur ini di sebelah kanan, dan ini mungkin sudah terbuka saat Anda membuka halaman ini di Elementor. Jika pintasan dan papan tik itu tidak berfungsi, cukup keluar dari editor dan masuk kembali dari daftar halaman Anda, lalu coba lagi. Di sini, di panel struktur, Anda dapat melihat seluruh struktur situs Anda, semua gambar, teks, tombol, semuanya. Jadi jika Anda ingin memindahkan berbagai hal, ini adalah cara termudah untuk melakukannya. Misalnya saya akan dengan cepat menyelaraskan ulang elemen-elemen ini di dalam blok di sini. Jadi jika saya mengeklik blok div ini, yaitu elemen yang ini, ia akan tersorot. Dan saya bisa melihat apa yang sedang saya ambil. Jadi jika saya ingin memindahkannya ke kiri, saya bisa mengeklik dan menyeretnya di peramban. Itu berfungsi dengan baik. Tapi terkadang hasilnya agak aneh, jadi saya akan menekan Command plus Z pada papan tik saya untuk membatalkannya. Atau Anda bisa mengambil blok div tersebut dan menggesernya ke posisi berikutnya dalam daftar di panel struktur. Nah, begitu. Teks adalah bagian yang paling mudah untuk disunting dari konten yang sebenarnya. Cukup klik pada blok teks manapun, lalu ketik seperti saat Anda menggunakan pengolah kata. Sebagai contoh, mungkin saya ingin menghapus kata to dari header ini, agar tampilannya sedikit lebih rapat, dan menurut saya itu terlihat bagus. Jika Anda ingin memindahkan elemen-elemen, saya biasanya menyarankan untuk melakukannya di panel struktur ini, karena jika Anda mengambil elemen menggunakan gagangnya dan mengubah ukurannya, Elementor akan menulis gaya khusus pada elemen tersebut dan mengesampingkan segalanya, dan Anda tidak akan melihatnya di panel manapun.
Jika suatu bagian menciut atau gambar menghilang setelah Anda menyeret sesuatu, batalkan, undo tindakan tersebut daripada mencoba memperbaikinya secara langsung. Anda juga bisa menukar gambar. Mari kita cari gambar yang ingin kita ubah. Jadi jika Anda mengeklik blok gambar di sini, terdapat editor gambar di panel sebelah kiri. Jadi Anda bisa mengeklik untuk mengunggah gambar baru, Anda bisa memilih gambar dari pustaka media Anda, dan di sini Anda bisa melihat semua gambar yang telah kita gunakan sejauh ini di situs tersebut tersimpan di pustaka media kita. Gambar-gambar tersebut juga telah diberi judul dan teks alt yang sangat bagus, yang sering kali dilupakan orang untuk diisi saat membangun situs secara manual. Padahal hal-hal tersebut sangat penting untuk SEO. Untuk benar-benar menukar gambarnya, kita bisa memilih satu dan mengeklik sisipkan ke dalam postingan, dan selesai. Namun tentu saja mau di bagian ini tentang teras, jadi saya mau akan membatalkan perubahan itu. Sekarang, jika Anda mengalami masalah di mana gambar terlihat kosong di editor, tetapi berfungsi dengan baik di situs langsung, ubah ukuran gambar di menu tarik turun resolusi di sini, dan gambar itu akan muncul. Untuk segala sesuatu di halaman ini, warna, spasi, dan ukuran semuanya dikontrol di panel sebelah kiri ini. Jika saya mengeklik header ini di sini, Anda bisa mengeklik gaya. Gaya mengontrol tampilan sesuatu dan kontrol spasi berada di sampingnya. Itu mencakup hampir semua hal yang ingin Anda ubah. Sekarang, hal yang paling menghemat waktu Anda. Ingat saat kita meminta Claude untuk mengubah setiap warna dalam desain menjadi variabel? Yang berarti setiap warna didefinisikan satu kali dan setiap elemen merujuk pada definisi tersebut. Jadi ada satu tempat di mana Anda bisa mengubah warna dan memperbaruinya di seluruh situs secara bersamaan. Font bekerja dengan cara yang sama dan panel tersebut disebut System Design. Anda dapat mengakses sistem desain dengan mengeklik ikon tetesan air di bilah atas. Jadi di sini mewarnai ulang 5 halaman hanya perlu 1 kali edit, bukan 50 kali. Sebagai contoh, jika katakanlah kita ingin mengubah warna aksen. Kita bisa mengeklik kode hex warna aksen di sini, klik 2 kali, lalu klik pada chip di sebelah kiri. Di sini, mari kita ubah menjadi sesuatu yang mencolok seperti merah muda mungkin, dan buat agar sangat jelas bahwa kita sedang mengubahnya. Kita akan klik kembali di sini, lalu untuk mengunci perubahan tersebut, Anda harus menekan Enter pada keyboard Anda di kolom kode hex, lalu klik simpan perubahan. Dan Anda lihat dimanapun yang tadinya berwarna kuning, sekarang menjadi merah muda. Itu berlaku di seluruh situs. Nah, sebenarnya saya kurang suka dengan perubahan itu, jadi mari kita kembalikan ke warna kuning yang bagus. Kita akan klik di sini, dan kita akan mencari sesuatu yang terlihat cukup bagus. Warna oranye kekuningan yang bagus seperti ini. Kunci kode hex-nya, simpan perubahan, dan selesai. Satu hal yang perlu diketahui tentang ini agar Anda tidak terkejut, header dan footer Anda ditata menggunakan Astra bukan Elementor. Jadi variabel warna ini tidak menjangkau header dan footer Anda. Jika Anda mengubah warna di sini dan header tetap sama, itulah alasannya. Dia mengubahnya di menu kustomisasi yang saya tunjukkan sebelumnya di bilah atas dari tampilan halaman utama. Dan jika Anda pernah meminta Claude untuk mengubah sesuatu di situs Anda, segarkan WordPress sebelum Anda melihatnya. Tinggalkan halaman tersebut lalu kembali lagi. Jika tidak, Anda akan melihat versi lama yang usang dan bertanya-tanya mengapa tidak ada perubahan. Setelah Anda selesai melakukan perubahan secara manual pada halaman Anda, klik terbitkan di kanan atas untuk menayangkannya secara langsung. Claude meninggalkan bagian kosong di halaman kontak tempat formulir seharusnya berada. Desainnya memiliki gambar formulir dan gambar formulir tidak akan mengirimkan apapun kepada Anda, jadi kami akan menggantinya dengan formulir yang berfungsi. WP Forms dilengkapi dengan template siap pakai. Jadi kami akan mengambil formulir kontak sederhana dan menyesuaikannya daripada membuatnya dari awal. Pertama, mari kita keluar kembali ke editor WordPress kita dari Elementor. Klik E di kiri atas, lalu keluar ke WordPress. Kemudian Anda perlu menekan W di kiri atas lagi dan kita kembali ke halaman admin WordPress. Dari sini, temukan opsi WP Forms di navigasi kiri dan klik opsi tersebut. Lalu klik tambah formulir baru dan mereka mungkin akan memberikan tutorial selamat datang. Anda bisa langsung melewatinya. Beri nama formulir Anda, misalnya formulir kontak, lalu klik selesai. Selanjutnya pilih template. Kita akan pakai formulir kontak sederhana, tapi silakan pilih yang lain jika Anda mau. Klik gunakan template untuk menyesuaikan formulir. Anda bisa menambah kolom standar secara gratis atau kolom canggih jika ingin upgrade. Saya lewati dulu karena formulir kontak ini sudah pas. Langsung saja klik selesai. Kemudian sistem akan mengarahkan Anda ke pengaturan notifikasi. Pengaturan notifikasi memberitahu Anda kemana kiriman email dari formulir kontak ini akan diterima. Secara default, pengaturannya diarahkan ke siapapun administrator situsnya, yang mungkin sudah benar, tetapi jika tidak, disinilah Anda mengubahnya. Anda harus memastikan bahwa ini diatur dengan benar karena pada paket gratis WP Forms, satu-satunya cara Anda mendapatkan pemberitahuan tentang kiriman formulir baru adalah melalui email.
Ada kotak masuk di WP Forms, tetapi Anda tidak dapat menggunakannya kecuali Anda memiliki paket berbayar. Setelah Anda mengaturnya sesuai keinginan, klik simpan, lalu Anda bisa klik tutup untuk pengaturan notifikasi. Sistem akan menanyakan bagaimana Anda ingin memublikasikan formulir Anda. Lanjutkan saja dan tutup jendela ini. Kita akan menambahkan formulir secara manual di Elementor. Silakan tutup semuanya dan pastikan formulir kontak Anda muncul di daftar di sini. Selanjutnya, klik halaman di sebelah kiri, lalu klik Edit dengan Elementor. Sekarang ingat Claude meninggalkan ruang kosong di sini bagi kita untuk menambahkan formulir. Bahkan ada tombol plus di sini untuk mempermudah, tapi yang akan kita lakukan adalah mencari WP Forms di panel elemen di sisi kiri, lalu cukup seret ke ruang kosong itu. Pilih formulir kontak Anda dari menu drop-down, dan formulir Anda pun muncul. Nah, Anda mungkin menyadari satu masalah. Tampilannya terlihat agak umum dan warnanya tidak selalu serasi dengan bagian lain dari situs kita. Jadi di panel kiri, klik Style, lalu di sini mereka memberikan beberapa opsi tema yang bisa Anda pilih, tapi perhatikan bahwa sebagian besar tema terkunci di balik paket Pro. Itu tidak masalah. Mari kita mulai dengan memodifikasi tombol kita di sini. Saya akan menunjukkan trik agar tombolnya serasi dengan situs kita dengan sangat cepat. Klik menu drop-down button Styles di sebelah kiri, lalu untuk latar belakang tombol Anda, di sini Anda bisa mengeklik kotak warna biru dan mengatur kode hex-nya sesuai dengan kode hex untuk semua tombol Anda. Jika Anda tidak mengetahuinya, ingatlah, Anda bisa mengaksesnya di sistem desain Anda di sini. Kita akan mengeklik Save and Continue untuk memastikan formulir kita tetap ada di sana. Dan kemudian kita perhatikan bahwa tombol kita di atas kemungkinan besar adalah salah satu dari warna hijau ini. Jadi kita akan menyalin kode hex warna hijau ini. Tutup jendela ini. Klik pada formulir kita, button Styles Color Chip, lalu tempelkan kode hex kita. Nah, berhasil. Sekarang tampilannya sesuai dengan gaya situs kita yang sebenarnya. Anda juga bisa memperbarui border radius untuk tombol ini agar sesuai dengan tampilan tombol lain di situs Anda. Sebagai contoh, tombol di kanan atas ini memiliki tampilan yang lebih menyerupai pil dengan tepi yang membulat. Jadi, mari kita coba menyamakannya. Anda bisa pergi ke pengaturan header Anda dan menemukan border radius yang tepat. Itu akan menjadi langkah yang presisi, tapi saya akan mengira-ngira saja. Di sini saya akan meningkatkan border radius ini sampai terlihat pas. 35-40 terlihat cukup bagus, jadi saya akan tetap menggunakannya. Sekarang kita memiliki tombol yang tampak bagus yang cocok dengan sisa situs kita, dan Anda bisa melanjutkan untuk menata sisa formulir Anda dengan cara yang sama. Setelah Anda selesai melakukan perubahan, sekali lagi silakan klik Publish di kanan atas untuk menyimpannya. Baiklah, sekarang Anda ingin menguji formulir tersebut dan mengirimkannya sendiri. Formulir kontak yang terlihat benar namun diam-diam tidak mengirimkan apapun adalah hal terburuk yang bisa dibiarkan rusak di situs web bisnis, karena Anda tidak akan pernah tahu bahwa Anda kehilangan pertanyaan dari pelanggan. Untuk melakukan ini, klik ikon mata di kanan atas untuk melihat pratinjau situs, lalu isi formulir kontak Anda. Saya akan memasukkan nama saya, mengisi email, dan mengirim pesan. Klik Submit, dan di sini kita mendapatkan pesan konfirmasi. Anda sebenarnya bisa menyesuaikan pesan konfirmasi ini di pengaturan WP Form Anda, baik pesan itu sendiri maupun warnanya. Dan email percobaan saya sudah sampai. Jika email percobaan Anda tidak kunjung muncul, periksa folder spam Anda terlebih dahulu. Jika tidak ada di sana juga, penyebab biasanya adalah WordPress mengirimkannya dari alamat yang bukan milik domain Anda dan penyedia email menganggap hal itu mencurigakan. Solusinya adalah membuat alamat email di domain Anda sendiri di Hostinger yang sudah termasuk dalam paket Anda dan mengaturnya sebagai pengirim di WP Forms. Apapun yang Anda tambahkan dari sini jauh lebih cepat karena Anda bisa melewati alat desain dan proses ekspor sepenuhnya. Proyek di tab Claude Code itu masih terhubung ke situs Anda, jadi Claude bisa membaca halaman yang sudah dibuatnya serta warna dan font yang telah diaturnya. Itu tidak lagi memerlukan Claude Design. Yeast menati halaman baru dan membangunnya langsung ke dalam WordPress dalam satu langkah menyesuaikan dengan apa yang sudah ada di sana. Halaman baru ini butuh gambar, jadi saya tunjukkan cara pakai foto stok gratis. Kita akan install plugin bernama Instant Images agar Claude bisa memakainya. Plugin ini ambil foto dari pustaka gratis langsung ke media WordPress Anda dan semuanya aman untuk penggunaan komersial. Tidak perlu membuat akun dan tidak perlu menempelkan kunci apapun. Di halaman admin WordPress Anda, arahkan kursor ke plugins lalu klik Add Plugin. Di bilah pencarian, cari Instant Images, dan ini yang Anda cari yang dibuat oleh Connect HQ. Silakan install sekarang lalu aktifkan. Dan hanya itu yang perlu Anda lakukan untuk menghubungkannya. Anda bisa menggulir ke bawah dan menemukan Instant Images lalu klik Get Images. Di sini Anda bisa menelusuri pustakanya sendiri jika mau.
Namun karena ini adalah plugin di situs web Anda, Claude juga bisa menggunakannya. Itulah yang dilakukan oleh baris terakhir dari prompt berikutnya ini. Yang ini juga ada di dalam paket prompt. Biar saya tunjukkan. Di sini di dalam paket prompt, ambil prompt nomor 8, salin, buka Claude, lalu tempel di sana. Nah, ada beberapa bagian yang perlu Anda isi di sini, bagian-bagian di dalam kurung ini. Di sini kita akan mengatakan rancang dan buat halaman Elementor baru di situs saya untuk, lalu berikan tujuannya. Untuk saya, kita akan membuat halaman khusus untuk layanan hardscaping. Lalu prompt tersebut meminta untuk membaca halaman-halaman yang sudah ada dan menyesuaikan gayanya. Jika Anda ingin menjadikannya subhalaman dari halaman lain, Anda bisa memberitahu yang mana di sini, atau hapus baris ini di bagian yang ada kurungnya. Tapi saya ingin menjadikannya subhalaman dari layanan. Lalu di sini tertulis, untuk gambar gunakan plugin Instant Images yang sudah saya install untuk mencari foto stok yang cocok dengan gambar-gambar yang sudah ada di situs saya. Tentu saja, jangan ragu untuk mengubah baris terakhir ini. Jika Anda ingin terus menggunakan Artlist, tidak masalah. Atau unggah gambar Anda sendiri dan sebutkan gambar tersebut. Tapi di sini Seppo akan mendemonstrasikan Instant Images. Jadi mari kita kirimkan itu. Baiklah, Claude telah membuatnya. Jadi mari kita periksa. Mari kita buka situs webnya dengan mengekliknya di kiri atas. Lalu di sini sekarang kita bisa melihat bahwa layanan memiliki menu drop-down dan di bawahnya ada hardscaping, halaman baru kita. Mari kita lihat. Dan inilah hasilnya. Beberapa gambar dari Instant Images berhasil dimasukkan. Saat menggulir ke bawah, kita bisa melihat beberapa gambar tambahan di sini. Gambar-gambar ini terlihat sangat bagus. Sekarang tentu saja Anda memiliki opsi lain di sini. Di sini tertulis karya terbaru, 3 proyek musim ini. Untuk bisnis, sebaiknya ganti dengan proyek nyata, bukan gambar stok atau AI. Tapi sebagai placeholder, ini sudah bagus. Jika ingin pakai gambar AI di situs Anda, kembali saja ke Claude dan tempel prompt kami berikutnya. Ini adalah prompt ke-9 dalam paket prompt Generate Images for a Page. Silakan salin yang ini, tempelkan, lalu di dalam prompt tertulis This Page. Tetapi jika Anda perlu menentukan halaman tertentu, Anda bisa melakukannya. Jadi saya akan menyebutkan halaman hardscaping lalu mengirimkannya. Kita beri waktu beberapa menit untuk memprosesnya. Prosesnya sudah selesai, jadi mari kita lihat, kita segarkan halamannya. Dan ini dia, gambar-gambar baru. Hasilnya terlihat sangat bagus. Berbicara tentang membuat halaman baru, bagaimana jika Anda ingin menambahkan blog? WordPress bermula sebagai platform blogging, dan hingga hari ini, platform ini masih sangat berguna sebagai sistem manajemen konten atau CMS. Menggunakan Claude, menyiapkan blog jadi lebih mudah dari sebelumnya. Biar saya tunjukkan. Cari prompt 10 di paket prompt, lalu silakan salin. Kembali ke Claude dan tempelkan di sana. Tidak banyak yang perlu Anda ubah di sini, tapi silakan baca terlebih dahulu untuk memastikan Anda memahaminya. Kemudian kirimkan. Dan seperti semua permintaan kita yang lain, setelah beberapa menit prosesnya selesai, jadi mari kita periksa. Kita segarkan halamannya dan blognya sudah muncul. Ini postingan pertama kita. Ini hanyalah postingan placeholder untuk memulai, tetapi Anda bisa melihat bahwa gaya untuk semuanya sudah tertanam di sini. Jadi blog apapun yang kita posting di masa mendatang akan sesuai dengan tampilan keseluruhan situs web, memberikan estetika yang kohesif dan konsisten. Untuk membuat postingan blog baru, cukup arahkan kursor ke tombol New di belah atas, lalu klik Post. Atau untuk mengedit postingan Anda saat ini, klik Edit Post di belah atas. Dan itu akan membawa Anda ke editor Gutenberg ini. Tampilannya sedikit berbeda dari editor Elementor. Editor ini dirancang agar sedikit lebih simpel, tetapi mengedit di dalamnya sangatlah mudah. Cukup klik tombol plus untuk menambahkan elemen, lalu Anda bisa menambahkan paragraf, gambar, judul, dan banyak lagi dari sini. Kapanpun Anda selesai mengedit postingan blog, klik Save. Sebagian besar pengunjung Anda mungkin akan datang melalui ponsel. Jadi mari kita periksa tampilan situs di sana sebelum kita menyelesaikannya. Elementor memungkinkan Anda untuk melihat pratinjau dan mengedit setiap ukuran layar secara terpisah. Izinkan saya menunjukkannya. Di editor Elementor, Anda dapat mengubah ukuran perangkat yang sedang Anda pratinjau di bagian tengah bilah atas. Di sini kita berada dalam tampilan desktop. Anda juga dapat memilih tablet atau ponsel. Jadi mari kita lihat tampilan seluler. Dan di sini Anda bisa menggulir ke bawah dan memastikan bahwa tampilan seluler Anda terlihat bagus. Sekarang kami membuat desain seluler ini di Claude Design dan meminta Claude untuk membangunnya kembali dengan kontrol Elementor sendiri. Jadi ini seharusnya hanya pemeriksaan bukan pekerjaan perbaikan. Namun jika ada sesuatu yang perlu sedikit disesuaikan, perubahan apapun yang Anda buat saat berada dalam tampilan ini hanya berlaku untuk seluler. Jadi Anda tidak akan merusak tata letak desktop Anda dari sini. Saya perhatikan pada tata letak saya, misalnya ada ruang kosong yang besar di sini, dan jika saya mengeklik berbagai elemen, kita bisa melihat apa yang terjadi dengan spasinya. Mengapa ada ruang di sini? Kita bisa membuka panel struktur. Dan saya tidak melihat apapun yang benar-benar menunjukkan dari mana asalnya.
Kita bisa mengeklik Style Origin, tetapi tidak ada apa-apa di sini dalam tampilan seluler atau desktop yang benar-benar membuat ini begitu besar. Jadi ini adalah salah satu skenario di mana saya mungkin akan mengambil tangkapan layar dan memberikannya kembali ke Claude. Di komputer saya akan mengambil tangkapan layar, lalu menyeret tangkapan layar itu ke Claude dan berkata, tampilan seluler halaman About memiliki celah besar ini. Tolong tinjau dan perbaiki. Dan kemudian Claude akan mulai bekerja. Dan tanggapan Claude di sini luar biasa. Izinkan saya menjelaskan alasannya. Ia mengonfirmasi adanya masalah pada elemen tertentu tersebut, lalu memeriksa bagian lain dari situs untuk melihat apakah masalah itu ada di tempat lain, dan ia menemukan cacat yang sama di 3 tempat, jadi ia langsung memperbaikinya semua. Ia menjelaskan apa yang salah. Dengan begitu, saya tahu apa yang harus diperhatikan di masa mendatang dan ia akan mengingatnya dalam percakapan ini, jadi jika Anda terus membuat perubahan dalam percakapan ini, ia tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Mari kita periksa. Di sini pada editor Elementor, mari kita segarkan halamannya dengan cepat. Kami tidak membuat perubahan apapun yang perlu disimpan, jadi kami akan klik muat ulang saja. Kita akan beralih ke tampilan seluler, gulir ke bawah, dan sekarang masalah spasi itu sudah diperbaiki. Pastikan untuk menggulir dan mengeklik setiap halaman di situs Anda pada setiap ukuran viewport untuk memastikan situs web Anda terlihat bagus di mana saja. Setelah selesai dengan itu, saatnya untuk menyiapkannya bagi publik. Situs Anda sudah berada di domain Anda sendiri. Jadi proses ini lebih singkat dari yang Anda bayangkan. Hanya ada 2 pengaturan dan 1 pemeriksaan. Pertama, pengaturan yang sering membuat banyak orang bingung. Instalasi baru WordPress mengasumsikan Anda sedang membangun blog. Jadi ia menampilkan postingan blog Anda di halaman depan sampai Anda memberitahunya sebaliknya. Kita perlu mengarahkannya ke halaman beranda Anda sebagai gantinya. Kita akan mengeklik Publish untuk memastikan tampilan seluler ini tersimpan, lalu kembali ke panel admin WordPress. Kemudian di bilah sisi kiri, arahkan kursor ke Settings, lalu pilih Reading. Di sini, pastikan pengaturan Your Homepage Displays disetel ke halaman statis, bukan postingan terbaru Anda. Pastikan beranda Anda diatur ke halaman beranda yang sebenarnya, lalu halaman postingan Anda diatur ke halaman blog jika Anda memilikinya. Jika tidak, Anda bisa membiarkannya pada pilihan Select, yang berarti tidak ada yang dipilih. Claude mungkin telah mengatur ini dengan benar untuk Anda, seperti yang dilakukannya untuk saya di sini. Tetapi periksa kembali hal ini sebelum Anda berasumsi semuanya sudah siap. Pengaturan kedua adalah judul situs dan tagline Anda. Ini akan muncul di tab browser dan hasil pencarian, jadi ada baiknya untuk mengaturnya dengan benar daripada membiarkannya apa adanya sesuai pengaturan default WordPress. Di sisi kiri, di bawah Settings, pilih General, lalu ubah judul situs Anda. Di sini kita hanya memiliki com, tapi saya akan mengubahnya menjadi Buds Landscaping. Anda juga bisa menambahkan tagline jika mau, serta ikon situs. Setelah Anda mengatur semuanya sesuai keinginan, gulir ke bawah dan klik Simpan Perubahan. Selanjutnya, mari kita lihat situs web Anda di jendela pribadi, yang akan menunjukkan apa yang dilihat oleh pengunjung. Saya akan membuka tab penyamaran, incognito, lalu menavigasi ke situs web saya. Ini dia, sudah tayang di internet, siap untuk pengunjung. Klik setiap halaman, periksa apakah gambar Anda dimuat, periksa apakah tautan menu mengarah ke tempat yang seharusnya, dan kirimkan 1 pesan uji lagi kepada diri sendiri dari formulir kontak. 2 hal yang akan Anda butuhkan dalam sebulan ketika Anda sudah melupakan semua ini. Ingat, pintu belakang situs Anda adalah domain Anda, lalu tambahkan WP admin. Itu akan membawa Anda ke halaman login tempat Anda bisa masuk ke dashboard Anda. Dan kontrol hosting Anda ada di Hostinger, yang bisa Anda akses dari tab Hostinger di dalam WordPress, lalu klik hPanel di kanan atas. Di sini saya sarankan untuk memeriksa dan melakukan langkah-langkah verifikasi apapun yang masih tertunda di Hostinger, seperti memverifikasi email Anda. Anda juga dapat mengelola pengaturan domain Anda di sini di sisi kiri. Dan jika Anda ingin menyiapkan email gratis Anda, cukup klik tab Emails di sisi kiri, lalu klik untuk mengklaim email gratis Anda. Untuk kembali mengelola situs web Anda, klik Websites di bilah sisi kiri, dan selesai. Jadi sekarang Anda tahu cara membangun situs web WordPress menggunakan Cloud AI, dan Anda tahu cara mengeditnya sendiri setelahnya. Jika Anda hanya menonton dan belum mengikuti langkah demi langkah, sekarang saatnya untuk membangun. Gunakan tautan di layar atau yang ada di deskripsi untuk mengklaim diskon tambahan 10% untuk paket Hostinger apapun dan mulai situs Anda. Terima kasih telah menonton. Sekarang pergilah membangun sesuatu yang luar biasa.